Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ezmail Ferdakila di Learning Journal Part 9 ya. Jadi di pertemuan kali ini aku ingin membahas langkah-langkah dalam pembuatan film. Tonton sampai akhir ya. Bye bye. Jadi yang pertama itu ada Departemen Sinematografi. Sinematografi itu terdiri dari dua suku kata sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinema yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Jadi sinematografi itu bisa diartikan menulis dengan gambar yang bergerak di dalam kamus Teletalk yang disusun oleh Peter Jarvis. Sinematografi diartikan sebagai the craft of making picture atau pengrajin gambar. Bisa diartikan sebagai kegiatan menulis yang menggunakan gambar gerak sebagai bahannya. Dalam sinematografi dipelajari bagaimana membuat gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu. Nah, seorang pembuat film tidak hanya merekam setiap adegan, melainkan bagaimana mengontrol dan mengatur setiap adegan tersebut, seperti jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada Departemen Artistik. Tata artistik merupakan salah satu elemen terpenting dalam setiap produksi karya, baik dalam pembuatan sebuah film, program televisi, maupun teater panggung. Tata artistik terdiri dari kostum, make up, properti, dan juga setting yang dielaborasi sedemikian rupa sehingga membentuk visualisasi dari sebuah naskah. Semua bagian yang ada dalam tata artistik menjadikan sebuah film atau suatu pertunjukan mempunyai suasana. Suasana itu sendiri dapat dibangun dengan setting ruang dan setting waktu. Nah, setting ruang adalah di mana penataan artistik dapat menunjukkan sebuah tempat atau lokasi cerita itu berada. Sedangkan setting waktu adalah di mana penataan artistik dapat menunjukkan kapan cerita itu ada, dengan kata lain, bisa di masa lalu, di masa sekarang, bahkan di masa depan. Kostum dalam konteks pertunjukan merupakan sebuah identitas yang mencerminkan romantisme, ekspresi, dan pesan yang ingin disampaikan. Kostum merupakan bagian penting yang mendukung estetika keseluruhan cerita, pesan dan makna apa yang ingin disampaikan dalam sebuah naskah film, dan kostum adalah bagian yang sangat penting. Kostum bisa disebut sebagian dari artistik. Kostum bisa disebut sebagian dari artistik yang memberikan peran penting atas keberhasilan tata artistik selain tata rias, panggung, dan tata cahaya. Bentuk kostum, bahan, serta warna dalam konteks setting sebuah cerita yang harus dilihat secara komprehensif dan mendalam bagi pencipta kostum untuk menerjemahkan naskah cerita. Warna misalnya, begitu pentingnya sebuah warna kostum di dalam film karena warna yang dipilih memiliki simbolisasi yang memberikan makna psikologi, emosi, tempat, dan situasi. Nah, selanjutnya itu ada langkah pembuatan film. Yang pertama itu ada praproduksi. Praproduksi adalah tahap perencanaan dan persiapan dalam proses pembuatan film atau proyek media sebelum dimulainya syuting atau produksi utama. Pada tahap ini, berbagai aspek kreatif, teknis, dan logistik dari produksi direncanakan secara rinci. Praproduksi bertujuan untuk memastikan semua elemen produksi siap agar memproses utama berjalan lancar dan hasil akhir sesuai yang visi. Praproduksi bertujuan untuk memastikan semua elemen produksi siap agar
proses utama berjalan lancar dan hasil akhir sesuai dengan visi yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada produksi. Produksi film adalah proses pembuatan sebuah film dari awal hingga akhir yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Tahap utama di mana semua adegan dalam film diambil gambarnya. Tim produksi bekerja sesuai dengan jadwal yang telah disusun, melakukan syuting dengan melibatkan sutradara, aktor, kameramen, dan kru lainnya. Dalam produksi, film merupakan proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Proses yang dalam kata lain bisa disebut dengan syuting atau pengambilan gambar, ini dipimpin oleh seorang sutradara, orang yang paling bertanggung jawab dalam proses ini. Juga kameramen atau DOP, Director of Photography, yang mengatur cahaya, warna, dan merekam gambar. Artistik yang mengatur set, make up, wardrobe, dan lain sebagainya, dan soundman yang merekam suara. Tahap ini dimana hampir seluruh teamwork mulai bekerja. Yang ketiga itu ada pasca produksi. Itu ada dua. Yang pertama itu ada proses editing. Secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Dalam kegiatan ini, seorang editor akan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Nah, yang kedua itu ada review hasil editing. Setelah film selesai diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah pemutaran film tersebut secara alat untuk pemutaran film dapat bermacam-macam, dapat menggunakan VCD, DVD player dengan monitor TV ataupun dengan PC, CD-ROM, yang diproyeksikan dengan menggunakan LCD atau light computer display. Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil editing. Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario, maka dapat segera diperbaiki. Bagaimanapun juga, editor juga manusia biasa yang pasti tidak luput dari kelalaian. Maka kegiatan review ini sangat membantu tercapainya kesempurnaan hasil akhir suatu film. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.